bagi gaji 100 miliar per bulan atau 10 juta per bulan? Ya jelas 100 miliar per bulan lah. Keluarga gue kan banyak banget utangnya, tapi kalau sampai gue punya gaji 100 miliar per bulan, utang kita pasti semua lunas kan? Tapi tunggu, gaji gue aja kan sekarang 5 juta per bulan. Gimana caranya naik ke 100 miliar per bulan ya? Sayang, gaji kamu bulan ini udah cair belum? Buat bulan ini aku belum terima gaji, Mah. Emangnya kenapa? Kemarin ada preman-preman yang nagih utang gitu. Jadi mama butuh banget uang kamu buat bayar utang mama. Oke, Mama tenang aja ya, karena mulai bulan depan gaji aku bakal naik ke 100 miliar per bulan, Mah. Oh iya, berarti akhirnya utang 90 miliar mama lunas dong. Rin, kakak berangkat kerja duluan, kamu jagain Mama ya. Kak, aku boleh minta uang jajan gak, Kak? Uang jajan lagi? Bukannya kemarin barusan aja kakak kasih kamu uang jajan ya? Yang kemarin udah habis buat aku party sama temen-temen, Kak. Pokoknya kalau kakak nggak mau ngasih, aku nggak mau jagain mama. Iya udah kalau gitu kakak bakal transfer kamu 1 juta, cukup kan? Cukup kok, Kak, kalau buat 1 hari asik-asik dapat 1 juta. Udah kakak transfer ya. Makasih, Kakak. Punya keluarga banyak utang, punya adik suka malakin duit, sial banget sih hidup jadi gue. Ren, lo udah denger belum sih kalau kita kena skandal? Kena skandal? Tapi skandal apaan, Man? Katanya sih kemarin dia ketangkap sama paparazzi lagi pacaran sama cewek nggak bener gitu, Ren. Buat kalau gini caranya saham perusahaan kita bakal anjlok banget. Gimana cara gue dapat gaji 100 miliar per bulan? Iya juga ya, gimana kalau sampai perusahaan kita bangkrut karena sahamnya anjlok? Ya udahlah ya, kalau sampai perusahaan ini bangkrut, gue tinggal resign terus cari perusahaan yang mau gaji gue 100 miliar per bulan kan? Ren, lo dipanggil sama Pak Bos tuh. Dipanggil, Bos? Perasaan gue gak ada salah apa-apa deh. Katanya penting, Ren, lo harus masuk dalam cepetan. Kira-kira si Pak Bos mau ngomong apa ya ke gue sampai sepenting itu? Misi Pak, Bapak manggil saya ya? Saya tebak pasti kamu udah dengar soal rumor yang bikin saham kita anjlok kan? Iya Pak, masalah itu saya udah tahu karena rumornya tersebar di seluruh kantor Pak. Maka dari itu saya mau nawarin kamu pekerjaan baru, Ren. Pekerjaan baru? Iya, dan saya bakal kasih kamu gaji 100 miliar per bulan. 100 miliar per bulan? Beneran Pak? Iya, saya cuma butuh kamu jadi istri saya sampai saham kita naik lagi. Istri Bapak? Iya, untuk membantah rumor kalau saya pacaran sama cewek yang gak bener. Gimana, Ren, menurut kamu? Enggak Pak, saya nggak mau. Bapak pikir pernikahan hal yang sepele ya Pak? Saya tahu kok keluarga kamu kelilit utang 90 miliar. Kamu yakin mau menolak kesempatan emas ini? Kamu gak harus jawab sekarang kok. Saya kasih kamu waktu 24 jam buat berpikir soal ini. Ya udah Pak, besok saya bakal kabarin Bapak tentang keputusan saya. Kalau gitu saya keluar duluan ya Pak. Kalau kamu nolak, kamu tahu kan resikonya saham kita bakal anjlok dan perusahaan kita akan kemungkinan bangkrut, Ren. Saya harap kamu mempertimbangkan soal itu juga ya. Iya Pak, saya tahu kok masalah itu. Ya udah kalau gitu kamu boleh keluar dari kantor saya sekarang. Lagian kenapa harus gue coba di perusahaan ini, kan ada 1000 lebih karyawan. Lo ngapain aja di dalam lama banget, Ren? Gak ada apa-apa kok Man, kita cuma bahas strategi bisnis doang. Kalau gitu gue pulang duluan ya. Oh, bye, Ren. Hai Ma, aku pulang. Loh Mah, kenapa Mama tangannya berdarah kayak gitu? Tadi siang preman-preman itu datang lagi dan ngancam Mama takut banget, Ren. Iya udah pokoknya Mama tenang aja, karena besok aku bakal lunasin semua utang-utang keluarga kita. Beneran, Ren? Kamu gak lagi bohong kan? Beneran kok Mah. Makasih banyak ya, Ren, untuk Mama punya kamu. Ayo dong Bos, jawab. Halo, ada apa, Ren? Saya terima Bos. Bentar ya, saya lagi di meeting. Terima apaan sih maksud kamu, Ren? Saya terima tawaran Bos tadi pagi. Ya udah, sekarang kamu berangkat ke kantor saya sekarang buat ngurusin surat pernikahan kita ya. Gue bisa pilih antara ganti nama atau ganti orang tua. Ya mending ganti orang tua. Lo udah capek gue punya orang tua miskin. Oh my god, jadi kamu beneran seriusan pilih ganti orang tua, Iya Ren? Mah, emangnya kenapa kalau aku pilih ganti orang tua? Emang kamu yakin orang tua baru kamu lebih kaya dari kita? Siapa tahu aja ternyata mereka lebih miskin dan kamu hidupnya lebih Asal susah. Mama tahu ya Mah, di sekolah aku tuh yang paling miskin. Jadi kalau sampai aku pilih ganti orang tua, nggak mungkin dong aku dapat orang tua yang lebih miskin daripada Mama sama Papa. Udah, biarin aja mah dia pilih ganti orang tua. Biar dia kapak udah ninggalin kita. Gue nggak sabar deh, 1 jam lagi gue bakal ketemu sama orang tua kandung baru gue kan. Jadi kakak seriusan bakal ninggalin aku di sini sendirian? Biarin, maafin kakak ya, soalnya kakak udah nggak tahan hidup miskin kayak gini lagi. Tapi kakak harus janji sama aku sesuatu ya, Kak. Janji apa? Kalau kakak dapat orang tua yang lebih kaya, kakak harus kirimin aku uang. Janji ya, Kak. Kamu tenang aja Rin, kalau sampai kakak dapat orang tuanya yang tajir, kakak bakal sering-sering ngirim uang ke kamu. Seriusan Kak, kakak janji? Iya dong, kakak janji kok. Waktunya gue sekarang ketemu sama orang tua kandung baru gue kan. Oh iya Ren, sebelum kamu pergi, Mama mau ngasih kamu sesuatu. Ngasih apa Mah? Ini cincin yang Mama berikan bisa mendeteksi kalau kamu sedang dalam bahaya. Kalau keadaannya sedang berbahaya, cincin ini akan berubah warna jadi ungu ya, Ren. Iya Mama tenang aja, kalau sampai cincin ini berubah jadi warna ungu, aku bakal langsung balik lagi ke rumah ini. Ya udah kalau gitu kamu hati-hati ya di rumah baru kamu. Selamat tinggal Mah. Anjir, ini rumah baru gue, bagus banget rumahnya. Loh, kok belum apa-apa cincinnya udah berubah jadi warna ungu sih? Selamat datang, kenalin ini Mama kamu. Dan ini papa kamu. Kalau kamu namanya siapa? Halo Ma,
apa? Kenalin, nama aku Ren. Oh iya Ren, ngomong-ngomong itu cincin di tangan kamu cincin apaan sih? Ini cuma cincin murahan pemberian dari mama kandung aku kok. Kalau gitu kita minta kamu buat buang cincin itu sekarang. Apa? Buang cincin ini? Iya, kalau kamu nggak buang cincin itu, kamu nggak boleh tinggal bareng kita di rumah mewah ini. Iya udah kalau gitu aku buang deh cincinnya. Berarti kamu udah siap buat kehidupan baru kamu kan? Kehidupan baru aku, maksud mama? Karena kamu udah jadi anak kita, mulai hari ini kamu bakal dapat uang jajan sebesar 2 triliun per bulan. Gimana? Papa seriusan uang jajan 2 triliun per bulan? Iya jelas papa kamu serius dong. Oh iya gimana? Jadi kamu seneng gak tinggal di sini? Aku seneng banget kok ma. Oh iya ma, aku boleh lihat kamar aku nggak? Iya jelas boleh dong sayang. Sebentar ya mama anterin. Ini dia kamar baru kamu. Mewah banget ma kamarnya. Ya udah kalau gitu mama tinggalin kamu di sini buat istirahat dulu ya. Udah ma, kalau gitu aku istirahat di kamar dulu ya. Oke sayang, selamat istirahat. Halo Rin, kamu gak bakal percaya ini ternyata rumah baru kakak gede dan mewah banget. Seriusan aku iri banget. Bukan cuma itu, kakak juga dapat uang jajan 2 triliun loh per bulan. Siapa itu? Permisi Nona. Iya, silakan masuk. Permisi Nona, perkenalkan nama saya Desi, saya pembantu pribadi Nona di sini. Itu siapa kak yang barusan masuk kamar Rin, kakak? kakak bahkan punya pembantu pribadi. Seriusan kak, aku iri banget deh sama kakak. Ya udah Rin, nanti kakak telepon lagi ya. Oh iya kak, jangan lupa ya sama janji kakak buat transfer uang. Iya, kamu tenang aja, masalah itu kakak bakal transfer kok uangnya. Asik, ya udah kalau gitu baik kak. Bye Rin. Oh iya, Nona pasti haus banget deh, mau saya bikinin minuman apa? Teh hangat boleh deh. Ya udah kalau gitu saya ke dapur dulu ya bikinin teh hangat. Ini dia tehnya. Makasih ya mbak. Pilihan buat kembali ke rumah lama gue ya udah lah, mendingan juga gue tinggal di rumah mewah ini. Selagi Nona punya waktu, mendingan Nona kembali ke rumah lama Nona deh. Maksud lo apaan ngomong gitu? Sebelum saya menjadi pembantu di rumah ini, saya juga seperti Nona, anak berumur 17 tahun yang memilih orang tua baru. Dan sekarang Nona lihat nasib saya. Terus kenapa lo sekarang jadi pembantu di rumah ini? Ini semua karena sebenarnya Nyonya dan Tuan adalah Mendingan gelang nasib warna merah atau warna biru? Ya jelas warna biru lah, warna biru kan warna favorit gue. Jadi lo pilih gelang nasib warna apa? Gue pilih warna biru Put, emangnya kenapa? Ya nggak kenapa-napa sih lo pilih gelang biru. Kalau gue sih gue pilih gelang merah dan gue dapat mobil Ferrari loh. Seriusan lo beneran dapat mobil Ferrari? Ya iyalah, oh ya adik gue juga pilih gelang warna merah dan dia dapat mobil BMW Ren, keren banget kan? Oh, congrats ya Put, kalau gitu buat kalian berdua semoga aja gue dapat nasib yang bagus juga deh. Amin, kalau gitu gue duluan ya Ren. Oke, semoga aja gelang biru juga nasibnya nggak kalah bagus deh. Dijual. Papa, akhirnya anak kita dapat nasib dijual nih Pak. Iya nih mah, berarti mulai sekarang utang-utang kita bakal lunas. Iya, Mama senang banget Pak. Kalian berdua malah seneng sih aku dapat nasib dijual. Ya iyalah sayang, karena setiap manusia yang dapat nasib dijual itu dihargain 10 miliar. Jadi kan lumayan banget uangnya buat ngelunasin utang-utang Mama Ren. 10 miliar mah. Betul banget Ren, makanya kita berdua senang banget waktu kamu dapat nasibnya dijual. Tunggu, kalian tahu nggak aku bakal dijual kemana? Ya masalah itu sih bukan urusan kita lah, siapa yang mau beli kamu? Bye, anak pungut. Kira-kira siapa yang mau beli gue dengan harga 10 miliar? Tadi nomor 44 duduk di mana ya? Saya Pak. Baik, nomor 44 sudah kami jual ke istana ya, jadi kamu akan kami antar ke sana. Istana, tunggu, apa gue bakal dijadiin istri pangeran ya? Jangan mimpi deh, udah jelas lo dijual ke istana sebagai pembantu. Mana mau pangeran sama pembantu kayak lo? Apa? Pembantu di istana? Iya, dan gue denger-dengar jadi pembantu di istana itu kerjanya berat banget loh. Good luck ya lo. Ternyata istana kerajaan kita luas banget ya. Selamat datang, kamu pasti pembantu di istana ini ya? Iya, kenalin nama saya Ren. Kalau kakak siapa? Kenalin, nama saya Elis, kepala pembantu di istana ini. Oh iya, ini untuk seragam kamu nanti ya. Kamu boleh ambil seragam ini dan ganti baju. Setelah ganti baju, baru abis itu saya kasih tahu kamu tugas Ya kamu. udah kak, kalau gitu saya ganti baju dulu ya. Oh iya, kamu mulai sekarang jangan panggil saya Kak ya, tapi Nona Elis. Kamu ngerti kan maksud saya apa? Siap Nona. Ya udah kalau gitu sekarang kamu ke kamar ganti baju dulu. Akhirnya setelah perjalanan yang panjang gue bisa istirahat juga kan di kamar gue. Enak aja lo istirahat, kerja lo jangan istirahat. Iya, berani-beraninya datang-datang udah istirahat. Kalian siapa? Kita teman sekamar lo, kenalin nama gue Alexa. Dan kenalin juga nama gue Diandra, kalau nama lo siapa? Oh, kenalin aku Ren. Dan tadi kata Nona Elis, aku punya waktu 3 jam buat istirahat dulu. Ya itu kan kata Nona Elis, kalau kata kita berdua, lo harus kerja sekarang juga. Awas aja kalau sampai nggak kerja, lo bakal tidur di luar hari ini. Nyebelin banget sih, mereka nggak bisa apa ngeliat gue istirahat sebentar aja. Enggak bisa gitu dong paman. Menurut saya peraturan istana itu sudah seharusnya diubah. Itu pasti pangeran kan, kalau sampai gue berhasil deketin dia, nasib gue pasti bakal berubah. Mau kemana kamu Ren? Saya kan udah suruh kamu buat istirahat. Saya cuma mau bantu-bantu bersihin istana bagian barat doang kok Nona. Yang boleh bersihin istana bagian barat tuh cuma saya doang. Awas aja ya Ren, kalau sampai sekali lagi saya ngeliat kamu mau ngedeketin pangeran. Nona, saya ngerti kok. Ya udah, ini kan udah malam, sekarang mendingan kamu balik ke kamar kamu buat istirahat.
selesai deh kerjaan gue. Sekarang waktu gue istirahat kan. Nah, akhirnya si pengkhianat udah datang juga. Loh, ini kenapa baju-baju aku taruh di luar kamar? Ini semua hukuman lo akibat lo barusan aja ngedeketin pangeran. Iya, emangnya lo pikir kita berdua nggak tahu apa kalau lo berusaha deketin pangeran? Tunggu, terus kalau kalian ngusir gue dari kamar, gue tinggalnya di mana dong? Ya masalah itu jelas bukan urusan kita lah. Makanya kalau kerja tuh kerja aja, nggak usah pakai acara ganjen ke pangeran. Iya udah deh kalau gitu, mau nggak mau hari ini gue tidur di luar kan. Suara siapa itu? Bisa nggak usah keras-keras nggak sih lo ngomongnya, nanti kita berdua ketahuan. Lagian bukannya jam malam pembantu itu jam 8 malam, kenapa kamu di sini? Pangeran ngapain ada di luar jam segini? Sebenarnya saya lagi berencana kabur dari istana. Kamu mau nggak bantuin saya kabur dari istana ini? Apa? Kabur? Gelang atau uang? Ya jelas uang lah. Rin, berarti gue gagal lagi dong dapetin uang itu. Lumayan deh, ternyata gelangnya lucu juga. Iya mah, bentar lagi aku keluar. Mati gue, masalah itu aku pilih gelang mah. Ya mama salahin Rin lah, kenapa selalu nyenggol aku, coba aku duluan. Permisi bu. Udah gak dapet uang, telat lagi. Coba aja kalau gue gak telat hari ini, pasti enak deh. Hah? Loh Amanda, bukannya harusnya gue belajar di perpustakaan? Tapi kan gue telat hari ini, lo lupa ya? Apa? Jadi apapun keinginan gue bakal jadi kenyataan.